ya bintang all star level, multiple time all star, tapi nggak pernah bisa membentuk tim yang jadi men-challenge untuk championship. Atlanta Hawks pun yang mereka waktu 4 pemain yang zaman Al Horford, ya at least mereka sempat jadi contender lah dalam tanda kutip, mereka best record di East gitu. Indiana nggak pernah kan? Iya, Indiana. Gue nggak inget sih mereka. Sedekat-dekatnya ya zaman yang gue nonton New York Knicks dengan Patrick Ewing yang Reggie Miller itu, yang mereka bisa ngalahin Knicks di seri yang ada yang choke-nya Spike Lee. Gitu doang, tapi setelah itu gue nggak pernah lihat mereka sepik setinggi itu lagi. Iya, nggak pernah. Mereka tuh kayak ini tau, kayak Tottenham Hotspur. Maksudnya ada satu musim. Iya, maksudnya. Sesuai dengan permintaan kalian teman-teman, minta 2 kali seminggu. Emang kayaknya kalau playoff ini nggak bisa seminggu sekali sih, kecuali kalau regular season. Tapi karena ini ini juga kita dadakan pola sebenarnya hitungannya ya. Karena kita juga dadakan, jadi Mr. Truth, Mr. Honest, si jujur, Rico Spinboy tidak bisa hadir hari ini karena beliau lagi di Warkopolrim dan juga lagi sibuk syuting, juga ada syuting podcast yang lain, jadi nggak bisa hadir. Nanti yang Senin depan baru hadir ya. Izin dulu. Nanti hadirnya di Nobar. Di Nobar hari Sabtu besok, jangan lupa teman-teman di depan ya, langsung ya kasih tahu nih ada Nobar Sabtu kita Minnesota Timberwolves sama Lakers. Ini pasti seru banget di game ketiga. Nanti kita akan bahas juga kenapa Nasrid hari ini tidak sebagus yang sebelumnya. Gue juga mau ngobrolin soal defense-nya Lakers yang lagi diomongin banget sama semua komentator di dunia soal defense-nya Lakers ya. Jadi nanti kita akan bahas, cuma kita ngurut dulu ke belakang dulu Paul ya. Karena ini sesuai dengan permintaan, ada beberapa pertandingan yang walaupun pas ini tayang sebenarnya Warriors yang kedua sudah ada hasilnya. Iya, karena waktu kita tayang yang pertama kita belum tahu hasil game 1 kan. Tapi walaupun pas sudah ditayang itu udah terjadi hasilnya. Sudah terjadi. Jadi kita nggak tahu apakah hari ini 1-0 atau 2-0 Warriors. Tapi sebelumnya adalah gue pengen bahas Warriors yang sebelumnya dulu aja berarti Paul. Yang mana game yang pertama? 95-85. Kan banyak banget orang yang komen, bahkan gue baca di beberapa komentar di NBA Indonesia, kenapa skor di playoff jauh lebih kecil. Sebenarnya kita udah bahas ya Paul ya. Karena udah pasti otomatis even ini ada Steph Curry di situ juga, tetap aja skor cuma 95-85 karena kalau playoff kan defense lebih ketat ya. Defense lebih ketat dan selain itu wasit juga nggak segampang itu calling setiap kali dia. Jadi wasit itu diarahkan sama liganya juga untuk tidak menentukan pertandingan. Apa yang terjadi nanti kita bahas Lakers juga karena ini ada impactnya juga. Kalau mereka segampang seperti musim regular tiup fluidnya, itu berarti ada yang mungkin kena foul trouble. Kalau bintang lu kena foul trouble, nanti itu akan jadi dampak ke hasil gamenya juga. Yang kedua ya itu mereka membiarkan pemainnya main aja, makanya permainannya lebih fisik, lebih rendah juga scoringnya karena defense juga lebih tight. Karena mereka tahu juga kita boleh main lebih tight nih, defense-nya juga boleh lebih kasar bukan kasar ya, lebih physical ibaratnya. Ya lebih keras lah ya gitu. Keras, dan memang ini banyak banget gue baca komen di luar juga ya soal Steph Curry ya. Steph itu kan sebenarnya kalau secara posisi di West sendiri sebenarnya dia peringkat 7 masuknya karena dia habis dari play-in. Sementara Houston Rockets tuh peringkat 2. Tapi ada kemarin video tayangan, gue lupa sih Dan, nggak tahu nanti lu mau tayangin atau enggak. Tapi ada orang ngerekam dari court dari courtside. Ya dari courtside, dia ngerekam yang Steph Curry nembak sembarangan terus masuk bolanya itu kan. Terus semua reaksi penonton yang ada, bahkan penonton yang courtside pun kayak udah gak ngerti. Nah, Kevin Harlan sebutannya apa? Geometrically that should not have happened. Jadi secara geometris pun itu seharusnya tidak masuk. Tapi ini masuk gitu kan. Good call. Dan ini banyak orang komen yang kayak gini, yang dia bilang ini adalah modern Michael Jordan tuh sebenarnya Steph Curry bukan LeBron. Karena secara hype, Oke, makanya nih gue mau bahas sama lo gitu. Lu setuju nggak dengan statement itu kalau modern Michael Jordan tuh Steph bukan LeBron James gitu? Tidak, karena yang gue lihat dari Michael Jordan, especially playoffs, itu defense-nya juga semakin meningkat. Ini orang yang udah kita bahas minggu lalu berkali-kali defensive first team all defense juga. Steph nggak terkenal untuk defense-nya. Kalau mau ngomongin offense doang boleh, tapi itu pun juga cara mereka nusuk defense-nya, cara mereka cara mereka menyerang juga beda ya. Off ball movement-nya Steph Curry yang membuat dia pusing defense yang melawan dia. Dia cara dia lari-lari mulu nonstop. Kalau Michael Jordan dia bisa kill you one on one juga, dia bisa kill you dari sisi defense juga. Jadi menurut gue perbandingannya apa dulu nih?
kalau sebagai misalkan mau entertain, semua orang jadi pengen nonton, bahkan fans Houston aja sampai terkesima sama Steph Curry. Kan itu kan soal vibes yang kita ibaratnya kita impi-impikan ketika lihat Michael Jordan kan. Mau dia tim lawan, begitu Michael Jordan depan kita. I see. Mungkin dari sisi ini. Yeah. Gue sebagai tim yang lawan Warriors, gue tetap mau tim gue menang, tapi gue pengen Steph main nyetak 30 poin. mungkin dari sisi itu iya. Karena dari dulu gue bukan fansnya Bulls pun, kayak misalnya Raptors gitu, dia main lawan Raptors, gue pengen Raptors menang, tapi gue pengen Michael Jordan cetak 30 poin sih. Ya, jadi mungkin dari satu sisi itu ya boleh lah disama. Ya, tapi kalau dari sisi yang lain udah nggak bisa. Ya, kalau kita breakdown gamesnya, cara mereka impact gamenya sendiri beda lah. Kalau Steph walaupun kemarin clutch banget, tapi selama karir dia, apalagi di playoff, dia nggak terkenal sebagai clutch player di 5 menit terakhir juga. Ya, dan ini termasuk sepanjang kemarin ada yang breakdown juga sepanjang Golden State di regular season ini ya, maksudnya di season 2024-2005 ini paling rendah ini skornya. Ya. Paling rendah, sisanya 110 ke atas. Tapi kita udah expect itu, kita udah bahas itu kan sebelum masuk playoff. Kita lihat jangan kita expect scoringnya jadi 140 selainnya OKC, itu beda lagi ya. Iya. Jangan expect scoringnya seperti biasa, pasti semuanya menurun, pasti udah mulai pelan, udah mulai transisi pun juga pasti lebih banyak fouling gitu-gitu. Jadi ini hal-hal yang kita udah expect kok. Iya, jadi buat kalian kalau misalkan mau nonton pertandingan yang, apalagi ada beberapa yang komen, gue baca komen juga, gue lumayan ngikutin NBA bang semenjak nonton podcast ini, ada beberapa yang kayak gitu. Oke, nice. Nah, pas banget nih nonton playoff tuh udah paling menghibur lah gitu. Karena lu bakal kecantolan banget. Ada satu hal, gue salah. Jadi gue gak pernah bangga-banggain kalau bener tebakan atau kalau ngeles kalau salah. Kemarin gue salah tebak, karena namanya juga tebakan. Gue nebak Houston bakal menang. Tapi yang aneh ya, gue expect Houston kalau menang game 1 itu upset, padahal mereka seed nomor 2 ya. Jadi sebenarnya favoritnya siapa buat kita? Golden State kan tetap. Jadi kalau Houston bisa menang satu game di kandang mereka sendiri pun kita anggap itu sedikit upset karena kita. Tapi itu hampir terjadi mal. Kayak kalau kita lihat Houston comeback man. Houston comeback kan, kita sempat ngomong di grup kita juga kan kayak, oh ini gila juga nih Houston. Ada sebagian yang menurut gue mereka kekurangan, selainnya gue selalu bilang mereka nggak punya bintang yang go to guy lah. Kalau di LA Clippers, kalau bukan finisher, kalau bukan Kawhi ya mungkin Harden, kalau bukan di Warriors Steph Curry atau Jimmy Butler. Kalau kita lihat dari Houston ini yang first of all Jalen Green jelek banget. Mainnya ya, karena dia sangat diandalkan. Jalen Green, gue baca statistik kalau dia mencetak either di atas 25 atau 30 poin, rekornya Houston Rockets itu hanya sekali kalah dan berapa belas kali menang gitu dari regular season. Jadi mereka sangat membutuhkan dia untuk output offense-nya tinggi. Masalahnya dia itu menurut gue sedikit kayak Ja Morant. Dia walaupun sangat atletis, luar biasa, tapi dia sangat force the action juga. Dalam arti kalau tembakan dia lagi gak masuk, dia mulai nerobos tapi tidak ada finishing yang rapi. Lu setuju gak? Lu ngeliat dia kan ada berantakan aja main. Iya. Kayak Anthony Edwards dulu. Anthony Edwards dulu juga super hyper atletis, tapi ya kadang-kadang dipaksa gitu, maksa. Lo tau kan kadang-kadang lagi shot lu nggak masuk kalau lagi sparring sama teman-teman, ya orang yang jago tapi lagi nggak masuk aja. Nah itu yang dulu terjadi sama Anthony Edwards, yang gue lihat sekarang dia udah nggak ngelakuin itu sama sekali. Ya makanya gue bilang kalau Anthony Edwards, gue bilang minggu lalu udah evolve ke pemain yang bener-bener oh ini nih playoff mode. Anthony Edwards bener-bener bisa membawa timnya menang bukan karena dia harus nyetak 30-40 poin dan super atletis, tapi justru dia udah ngerti kapan dia harus nembak, kapan dia harus drive, kapan dia harus passing. Nah kalau gue lihat dari Jalen Green, ya masih sangat muda juga, tim ini juga sangat muda, belum berpengalaman. Yang bikin mereka nggak bisa comeback, nggak bisa selesaikan comebacknya itu adalah ya pengalaman aja. Down the stretch yaitu Warriors yang take over, timely three dari Steph Curry, dari Jimmy Butler, dari Podziemski. Brandon Podziemski mainnya bagus banget. Dan ini salah satu hal yang gue baca setelah game ini adalah organisasi Warriors ini sangat kewalahan untuk menggantikan Steph. Siapa sih yang bisa gantikan Steph? Tapi Steve Kerr dan front office-nya selalu bagus untuk bisa menemukan pemain yang bisa jadi role player. Tapi kalau suruh mereka jadi bintang utama, mereka mungkin nggak bisa. Brandon Podziemski ini nggak sepanjang musim ini bagus loh. Kita kan di tengah musim ada yang bilang ya harusnya udah diganti deh atau di apa. Tapi saat dia dibutuhkan, dia make the right play. Jadi ada pemain-pemain, Kuminga nggak pernah dikasih kepercayaan itu. Kenapa Pods dapat kepercayaan itu? Karena Steve Kerr recognize pemain yang bisa gue andelin saat dibutuhkan nih. Ini pemain bukan pemain bintang yang harus take the last shot, tapi dia harus take the right shot dan dia tahu kapan dia harus melakukan hal-hal yang dia make the right play.
Iya, dan itu nanti berhubungan sama Indiana Pacers, nanti gue masuk ke situ ya. Cuma yang tadi soal Jalen Green, emang gue setuju bahwa karena dia itu ibaratnya sudah buntu dengan nembaknya, akhirnya dia berusaha untuk penetrasi yang dia nggak tahu finishingnya bakal gimana. Tapi dia mikirin stepnya aja, yang penting step gue udah lewatin orang. Nah ini dia kan gak tahu tadi ngapain. Dan lo lawan tim veteran. Iya, dan itu yang terjadi, itu perbandingan itu bisa kalian saksikan ketika Ja Morant versus SGA. Nanti gue jelasin. Cuma hari ini kan udah pasti sama satu lagi Fred VanVleet juga. Jadi kalau VanVleet sama Jalen Green dua-duanya output offense-nya bagus, mereka hampir tidak bisa dikalahkan di musim reguler. Tapi kalau salah satunya jomplang, ya mereka biasanya bisa menang, tapi lawan tim-tim yang lagi musim reguler juga. Tapi kalau dua-duanya jelek kayak kemarin, offense-nya dari mana? 85 poin. Habis, makanya apalagi Sengun kan, doang. Iya, Sengun doang. Dan gue seneng sama mentalitinya Sengun ya, maksudnya dia hype penonton. Bagus, apa maksudnya untuk melawan Golden State Warriors di panggung playoff pula yang mereka masih minim pengalaman, mereka bisa kayak itu tuh menurut gue udah nilai plus buat Sengun ya. Dan ini alasan kenapa VanVleet udah gak ada di Toronto. Dan gue dulu sedih sih kayak VanVleet lepas main ke Houston. Tapi gue inget sih ada game-game yang dia menghilang. Bener sih. VanVleet kadang-kadang menghilang. Padahal kalau sekali main 35 gitu. Iya, kalau lagi bagus-bagus, kalau dia bisa ngilang. Ya, dan itu terjadi di Houston ya. Walaupun secara nggak langsung mental juara ada di VanVleet gitu. Ya, tapi kan tapi VanVleet walaupun juara waktu lawan Warriors nanti kita bisa bahas saat Clippers. Kalau itu lebih ada dampaknya menurut gue di Norman Powell sama Kawhi Leonard. Iya, Norman Powell akhirnya benar-benar step up ya, karena gue pakai baju Clippers. Ini masih yang PG tapi ya masih Paul George ya. Nah, tapi memang masuk ke Jalen Green berarti karena bridgingnya Jalen Green, kita masuk ke OKC sama Memphis Grizzlies ya. Karena pas kita tag ini OKC menang udah 2-0. Kalau pertandingan pertama dia kalah 50, gua ngerasa bahwa semuanya off aja sih. Semua Memphis, mau itu Jackson-nya, mau itu Desmond Bane, semuanya off aja gitu ya. Semuanya pada gua nggak nyangka bahwa OKC itu dari bench sama starting line up-nya sedip itu aja, Paul, di musim ini ya. Dalam banget. Mau kita misalkan sebut nama deh, kalau ini kan kita pemainnya Memphis Grizzlies semuanya muda kan. Di pertandingan pertama Ja Morant cuma 17 poin. Nah, biasanya kalau Ja Morant jelek, Desmond Bane yang lebih step up kan. Tapi ternyata Desmond Bane juga cuma 9 poin. Lu mau ngapain gitu? Malah Buckley 3 yang lebih banyak poin kan dari bench gitu. Sementara OKC lu mau Chet Holmgren, lu mau semua J-Will-nya, Williams-nya, Louis Dort semuanya, sampai ke kayak Wallace, yang Cason Wallace ya kan masih muda 21 tahun Paul, tapi dia bisa step up gitu. Ya kalau Caruso ya udahlah di game kemarin cuma 0 poin sebelumnya, tapi Wiggins-nya ini bukan Andrew Wiggins ya, tapi Aaron Wiggins umurnya baru 26 tahun dari Maryland, itu juga jago banget. Ternyata dia ngebantu banget ketika pemain-pemain starting line up-nya istirahat. Dan kesulitannya adalah ketika kita menghadapi tim seperti OKC, kita tahu akan jaga SGA kan. Tapi ternyata Chet lu kasih tembak 3 juga dia masuk. Holmgren ternyata abis itu oke deh, gue nggak usah jaga ini deh, Chet kita jaga deh. Tapi Louis Dort juga bagus. Ternyata abis itu Aaron Wiggins yang masuk, Wallace yang masuk juga bagus gitu. Sehingga mereka itu ngepecah untuk gue jaga siapa, gue bingung. Istilah Inggrisnya pick your poison. Lu milih racunnya yang mana, lu mau diracunin sama yang mana nih? Iya, dan semuanya ternyata nyala semua kan di pertandingan pertama. Di pertandingan kedua pun kayak gitu. Kalau sih gampang, gue matiin aja Ja Morant. Dan kelihatan kan begitu Ja Morant-nya mati di pertandingan yang hari ini tadi, yang kedua aja, kalau yang pertandingan pertama dia berhasil di stop lah Ja Morant. Tapi di pertandingan yang kedua Ja Morant itu tetap efisien loh, tetap masukin bola. Tapi kan ada beberapa part yang tadi gue bilang soal Jalen Green, kayak yang lu bilang tadi. Jalen Green itu kalau sudah shootnya nggak masuk, dia akan berusaha penetrasi, dan itu terjadi kepada Ja Morant. SGA jauh lebih matang, dia tahu kapan gue penetrasi, kapan gue two shot, kapan gue nyari foul, kapan gue 3 point, kapan gue oper ke teammate gue aja biar teammate gue yang main. SGA lebih pinter, umur juga lebih dewasa, jelas. Nah kalau Ja Morant kelihatan begitu Ja Morant buntu, semua bahkan senternya Memphis tuh gue lupa, Elden, si Ede itu aja sampai bingung, Ja Morant mana ya? Ada berapa kalau lu lihat dia tuh mau Ja Morant lari ke arah dia bingung, akhirnya Desmond Bane yang gerak kan. Tapi begitu Desmond Bane yang gerak, Desmond Bane tidak mengira harusnya ini bolanya Ja Morant gitu. Dan itu kelihatan banget. Apa yang itu tunjukin? Dan gue jujur aja yang game pertama itu OKC kalau nggak salah first game di hari pertama kan yang jam 12. Gue skip karena gue pengen fokus di yang 3 game. Gue kalau bangun jam 12 malam sorry ya. Jadi gue lewat yang 50 poin, gue cuma nonton yang condensed game. Tapi gue tadi nonton yang game kedua. Apa yang gue lihat
sama yang play-play yang lu lihat menunjukkan satu hal. Nah, setelah gamenya selesai, interview tuh mereka rame-rame. Tapi yang di interview Lu Dort. Lu Dort itu di interview. Ya, dia ada 2 hal yang gue nangkep dari interview dia. Yang pertama adalah yang seperti biasa dia di interview terus mereka rame-rame. Terus dia bilang apa yang dari tim lo yang ditunjukin selama 2 pertandingan ini. Dia bilang yang pertama adalah chemistry. Seperti interview kita dan dia nunjukin ke teman-teman yang teman-teman gue semua nungguin gue sambil gue di interview karena kita chemistry-nya bagus. Yang lo jelasin tadi adalah lack of chemistry dari Memphis Grizzlies. Karena emang ya kalau lo nggak tahu lo harusnya di mana saat temen lo lagi megang bola posisinya di situ, lo lagi pick and roll ataupun lo lagi off ball screen, ya lo harusnya tahu lo di mana. Tanpa kata-kata pun kalau OKC tahu posisinya harus kemana, mereka harus nge-cover, kapan mereka harus switch. Kalau Zach Edey menurut gue emang dia sangat muda juga. Dia dimasukin ke posisi yang dia beban dia cukup berat. Dan kalau ngomongin senjata, ya mereka ada senjata, tapi yang tadi lo jelasin menunjukkan bahwa mereka kurang kreativitas, itu nomor 2. Mereka kurang kreatif. Siapa playmaker mereka yang kreatif? Mereka nggak ada sih playmaker yang benar-benar kreatif yang bisa create a play. Misalnya Nikola Jokic-nya Denver Nuggets, lo nggak usah point guard, tapi lo kreatif dan lo bisa make a play, lo bisa mulai start the play juga. Ya kan kalau dari Lakers ya jelas Luka Doncic bisa, Austin Reeves bisa, LeBron James bisa, tapi dari yang gue lihat ada yang bisa cetak poin, Desmond Bane bisa cetak poin, Ja Morant bisa cetak poin, tapi antara mereka 2 siapa yang lebih kreatif untuk bisa playmaking yang lebih bagus? Gue nggak lihat dari dua-duanya itu jadi kekuatan at this point, belum. Dan tanpa chemistry, tanpa creative playmaking, tanpa lo kayak bener-bener selainnya ada faktor-faktor lain yang membuat tim lo lebih bagus dari tim mereka. Contohnya shot blocking atau defense atau rim protection, apapun perimeter defense. Tapi gue lihat dari semua kategori itu tetap unggul OKC semua. Iya, ini emang 2 tim yang beda level. Ini emang tim nomor 1 lawan tim nomor 8 yang fight mati-matian untuk masuk ke nomor 8. Ya kan? Dan ini ya udah contohnya. Ini contohnya tim yang most likely akan di sweep di first round ini, yang paling kemungkinan besar akan di sweep. Ya kan? Antara semua nomor 1 lawan nomor 8, nomor 2 lawan 7, ya ini yang paling most likely kita kalau lo harus taruhan ya inilah yang mungkin akan di sweep. Benar gak? Ya kan? Iya, paling masuk akal ya. Gue pernah ngomong apa 2 minggu yang lalu? Siapapun yang lawan Memphis, mereka akan menang. Iya. Masalahnya sih terlalu berat aja ternyata ya. Padahal kalau secara range umur, tim mereka berdua ini kan gak jauh, Paul. Gak yang umurnya secara umur yang, ini kan rata-rata 20-an bener, semua kan. Tapi kan itu yang bikin mereka jadi tidak ada hierarki. Jadi tidak ada yang, ada. Lo tahu kan kalau kita di Indonesia senioritas adalah hal yang ya kan kayak ini senior gue nih. Jadi kalau senior lo ngomong sesuatu lo nggak berani bantah. Walaupun dia mungkin salah atau lo nggak setuju. Kalau di situ ini mungkin jadi nilai plus dari mereka. Ya kan jadi yang jadi benar-benar mengatur semuanya adalah ya head coach seharusnya yang ngatur pemain dan pertandingan dan playmakingnya. Eksekusi di lapangan, ya kenapa merata? Karena mereka tahu on court leader mereka siapa, SGA. Tapi dia juga nggak sosok ngatur yang lain kan. Jadi nggak ada yang gue tuh di atas lo. Karena mereka juga interview SGA pun dia juga ngundang yang lain-lain harus di belakang dia juga. Jadi di mana biasanya di tim-tim yang mungkin ada titik kelemahan tanpa veteran, ini bisa jadi kelemahan untuk seluruh tim. Di mereka gue lihat ini justru jadi nilai plus buat mereka. Iya. Nah, nggak tahu ya kalau mereka nanti masuk ke final harus ketemu Boston atau mereka harus ketemu Lakers atau tim yang berat di conference final. Apakah ini nanti jadi kendala, senjata makan tuan, jadi kendala untuk mereka kayak wah kita nggak ada veteran leadership nih. Kenapa veteran leadership penting? Pengalaman. Veteran bawa pengalaman. Seseorang yang pernah juara, yang pernah kita pernah ketinggalan 3-2 di seri nih, mentalnya yang kuat. Nah biasanya mereka tuh yang di locker room yang ngebangun. Contohnya Arki Wisnu deh di SM sebelum dia pindah ke Dewa. Kenapa role dia sebagai kapten masih penting? Karena gue sempet lihat kayak interview di locker room mereka pas ketinggalan di halftime. Ya ada coach ngomong, tapi setelah itu Arki ngomong bentang-bentangnya. Walaupun dia mungkin bukan yang paling atletis atau cetak poin yang paling tinggi lagi, tapi tetap dia sosok yang didengerin saat mereka butuh seorang veteran leadership. Nah kalau ke OKC soalnya belum teruji di dalam posisi mereka udah ketinggalan nih. Coba mereka ketinggalan
3-1 atau 3-2 di sebuah seri atau 2-0. Apakah ini nanti ngaruh karena mereka nggak punya seorang yang udah 30-an umurnya yang bisa ngasih, hey guys tenang, ini kita sekarang masih ada chance gede loh. Let's take it one game at a time. Apalah istilah-istilah klise yang biasanya kita dengar, mungkin harus ada sosok itu. Tapi selama mereka bisa menang dengan jauh dengan mudah, so far gue lihat mereka belum membutuhkan itu. Iya ya, karena memang belum belum ada situasi yang benar. Kayaknya leadership, even SGA pun leadership ada, tapi yang dimana yang menurut gue kayak mental lo harus dikuatin nih sekarang nih. Soalnya sekarang lo udah teruji nih sekarang ini, sekarang lo ketinggalan nih sekarang nggak lo. So far sekarang sih ngebantai semua orang kan, dan mereka yang dijadiin favorit. Ya masalahnya adalah sebenarnya OKC itu udah pernah melakukan hal yang sama dengan Kevin Durant, Russell Westbrook dan James Harden, yang dimana secara umur mereka muda semua. Oke, kita di situ ada Serge Ibaka, ada Kendrick Perkins. Tapi apa yang terjadi sama mereka di final? Iya kan, begitu 3-1 di comeback kan sama Warriors, dan itu comebacknya bukan comeback asal-asalan, itu benar-benar kayak Steph nembak dari tengah lapangan dan Russell Westbrook kayak anjing nih orang. Veteran mereka ya Perkins kan paling. Iya makanya kan, jadi kan itu sebenarnya udah terjadi dengan OKC, dan gue senengnya sama OKC adalah sebenarnya mereka tuh warganya warganya tuh gimana ya. Jadi gue selama nonton playoff itu cuma ada beberapa home court yang semua bajunya seragam. Even Golden State kan seragam semua Kalau kita lihat Lakers mungkin sulit kali ngatur orang di Hollywood ya. Lu pakai baju kuning semua dong atau putih Jack Black semua. nurut sih tapi Jack Black. Tapi kalau kayak Oklahoma lu bisa ngasih tahu kayak lu pakai baju biru semua ya, walaupun lu pakai jersey lu tetap tutupin ini. Karena kan gue pernah datang NBA playoff finals kan yang Raptors sama Warriors, emang di kursi emang ditaruh baju itu. Nah tapi mereka ini sewarganya OKC itu yang gue senang dari zaman Kevin Durant adalah mereka itu kalau memang putih-putih semua, sehingga ini Paul, percaya nggak percaya itu tuh nyampe ke pemain musuh. Maksud gue gila, lu semua sama rata. Zaman Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, KD yang MVP gitu. Tapi kan tetap aja ini sebenarnya terulang juga. Oh SGA yang MVP. Oh berarti SGA yang mimpin ini tim. Tapi jangan salah, Kevin Durant kalau nggak ada Russell Westbrook sama James Harden ya nggak bisa juga. Dia butuh kadang-kadang beberapa pertandingan yang Kevin Durant nggak bisa step up. Russell Westbrook. At that time Harden kan 6 man ya. Itu dia makanya. Nah ini tuh terjadi lagi kan, SGA MVP-nya ya. Kita udah kayaknya garis besar semua kita setuju SGA kayaknya MVP musim ini ya gitu. Bukan Jokic. Jadi SGA MVP-nya, SGA yang memimpin tim ini dan disupport sama seluruh warga Oklahoma. Itulah kekuatan mereka, Paul. Itu kekuatan yang ketika mereka mengalahkan Warriors 3-1 di comeback pula jadi 4-3. Jadi sebenarnya kembali lagi, kalaupun masuk finals, gue yakin OKC masuk finals. Musuhnya siapa? Kalaupun ketemu Lakers atau enggak dia ketemu siapa ya? Misalkan Conference Warriors. final gitu maksudnya. Warriors. Misalkan ketemu Warriors, ya bisa kejadian lagi, Paul. Bisa kalau mereka tidak bisa step up dengan kalau udah kepepet atau kena pressure. Nah ada satu hal nih yang gue menarik, yang hal ketiga yang gue dapat dari interviewnya Lu Dort dia setelah game hari ini, game kedua. Dia bilang oke, nextnya gimana nih, kalian kan sekarang pindah kalian yang sekarang bertandang, bukan main di kandang lagi nih ya. Gimana main di Memphis? Dia bilang ya kita tetap harus punya mindset yang sama, di mana kita tetap main, ibaratnya dia, gue lupa kata-kata yang dia pakai, tapi ibaratnya itu kita mesti main kayak kita mesti underdog. Dia nggak sebut underdog, tapi gue lupa kata-katanya, tapi intinya kayak, dan ini benar karena mereka belum menang apa-apa. Jadi emang di mindset mereka ya kita belum terbukti, kita belum membuktikan apa-apa, walaupun orang semua bilang kita yang favorite untuk menang, ya SGA MVP, tapi so far ya mengecewakan sih musim lalu kalau kita tidak bisa melebihi apa yang kita tercapai, at least sampai ke conference final dan 6 or 7 games sih. Kalau mereka di sweep di conference final juga mengecewakan kan. Jadi mereka tetap main with that underdog mentality walaupun lawannya Memphis. Dan dia bilang crowdnya Memphis susah juga main di sana gitu. Jadi dia masih kasih kredit ke lawan walaupun ini ranking nomor 8 ya, seat terakhir. Jadi itu mentalitas yang menurut gue bagus sih. Dia humble. Mereka humble secara satu unit dan mereka tidak nganggep semua kayak gampang lah ini first round kita lawan seat nomor 8 udah mikir ke depan lagi. Justru dia mikir ke depannya berat nih, kita harus main di kandang mereka, kita harus tetap keep the same mentality. Same mentality berarti di kandang pun mereka udah punya mentalitas yang sama dong. Ya kan, jadi itu nunjukin ke gue bahwa ini berarti tim humble banget nih, nggak mau nganggep karena kita main di kandang number 1 seat home court sampai ke final
semuanya gampang, enggak. Berarti dari home first match aja dia udah nganggep ini. Walaupun mereka bantai ya 50 poin, tetap di game kedua berarti same mentality gitu. Itu hebat. Iya, kan job not finish. Job baru mulai. Kalau ini dan itu sebenarnya di pertandingan kedua ya. Oke lah, Jamoran mulai step up dari pertandingan pertama, poin jauh lebih banyak daripada 17 poin di pertandingan pertama. Mungkin Jamoran juga agak kagok sedikit ya main di OKC dengan semua baju seragam apa segala macam, vibes-nya juga. Tapi memang di pertandingan kedua Jamoran itu create space aja sulit, Paul. Dia nggak kayak SGA. Jadi ada berapa momen kan Jamoran sempat on fire tuh, 3 point masuk. Iya, ada satu stretch. Iya, terus habis itu yang dia layup dia floater masuk, 3 point masuk gitu kan. Habis itu apa yang terjadi setelah time out SGA OKC time out, SGA ngambil alih. SGA nembak 3 kan. Nembak 3 point sampai akhirnya Memphis time out kan. Itu kelihatan mukanya SJ kayak ada ekspresi apa ya? Ekspresi yang kayak oke, lu mau step up tim lu. Enggak, gua biarin teman-teman gua step up dulu, tapi ketika gua dibutuhkan, gua akan ngasih lihat ke tim gua main playernya. Gitu, dan itu terlihat di muka SJ kayak terus dia ajak tos semuanya kan. Habis itu udah berubah lagi tuh yang tadinya hampir kekejar. Misalkan let's say gue lupa skornya misalkan 50-58 misalkan gitu, udah ngejar nih 50-58. Habis itu kan dikejar lagi jadi 61-50, 63-50 sampai akhirnya karena SJ cukup membuktikan ke crowdnya dan ke timnya bahwa lu kalau ada ini Jamoran udah mulai on fire, tenang, gue take over, gue masukin bola 3 point apa segala macam, udah lu tenang kan, sekarang ada gue nih di tim gue. Mental itu ada, Paul, di SGA, Paul. Mental itu ada, tapi mereka belum teruji, like I said, mereka kayak lu bilang, mereka kalau terujinya lawan Memphis ya mungkin ujiannya beda dibanding kalau mereka harus teruji lawan atau misalnya ketinggalan Lakers sama di seri 2-1 atau 2-0 ketinggalan Warriors, mereka bisa nggak nyamain kedudukan nih, harus menang back to back nih. Nah itu hal yang gue pengen lihat karena gue nggak yakin mereka nggak bisa. Gue cuman pengen lihat itu karena gue belum lihat mereka itu di playoffs kayak gitu. Karena yang kita lihat tahun lalu saat mereka kena pressure udah kalah kan. Iya. Maksudnya itu yang gue pengen lihat dari OKC tahun ini. Ya semoga. Gue yakin bisa karena mental mereka pasti lebih kuat dari tahun lalu dong. Iya tapi kalau belum teruji ya gue setuju soal belum teruji ya. Tapi SGM mulai perlahan-lahan mulai menunjukkan mentality. Tapi itu nggak akan terjadi di seri lawan Memphis. Soalnya sorry itu ini tim yang beda level. Terlalu jauh. Beda level, baru pecat pelatih juga, Taylor Jenkins baru dipecat juga. What can you expect sih sebenarnya? Masalah Memphis juga pas ada Taylor Jenkins apa? Karena rotasi kan. Kalau lu denger fansnya Memphis, mereka nggak ada yang terkejut dia dipecat karena emang mereka nggak happy sama rotasinya tim-tim ini. Iya. Oke, gue sebelumnya udah sempat sebut Jamoran mungkin off season di trade ya. Ternyata itu mungkin tidak terjadi karena solusi mereka untuk pecat pelatihnya dulu nih. Jadi kita lihat apakah mereka bisa ada sesuatu yang harus dibenah dari roster mereka atau line up-nya. Ya yang jelas ini bukan tim yang bisa bersaing di playoffs. Ya terus yang di hire musim depan Kosbat sama aja. Lebih parah. Lebih parah lagi tuh. Darvin Ham. Aduh. Iya percuma juga ya karena yang nganggur itu aja. Ada potensi juga mungkin Doc Rivers dipecat kalau Milwaukee nggak lolos sama Indiana Pacers. Mungkin bisa jadi itu. Dan ini masuk juga ke sesi Indiana Pacers karena ngomongin juga soal pemain muda yang dimana Indiana Pacers juga kita tahu ibaratnya dikelilingi oleh para pemain-pemain muda. Bahkan lu sebagai warga Kanada menurut gue seneng harusnya dengan 2 pemain mudanya Indiana Pacers ya, yaitu adalah Mathurin dan juga Nembhard yang menurut gue lagi ngefans banget sama mereka berdua nih. Dan mereka adalah pemain Kanada, jadi menurut gue masa depan Kanada nih lumayan cukup cerah nih untuk nanti mungkin FIBA World Cup atau apa, karena pemain mudanya gila dipimpin sama SGA. Bener. Itu tuh keren banget. Lebih banyak pemain muda yang berpotensi saat ini untuk Kanada dan Perancis daripada USA, setuju kan? Iya. Dan gue se-ngefans itu sama Nembhard ya, karena kan Nembhard itu adalah salah satu guard yang kalau kita lihat tangannya kan gede banget, Paul. Gede banget kayak Hulk gitu kan. Sehingga dia beberapa kali cuplikannya itu ketika dia masuk ke dalam, dia penetrasi ke dalam, dia tuh bisa ngusir orang. Terus dia bisa lay up dengan gampang. Dan itu terjadi juga di game Indiana Pacers hari ini ya, sebelum kita bahas Clippers ya. Indiana Pacers hari ini Nembhard tuh create space-nya jauh lebih baik daripada Jamoran karena dia gunain badannya dia. Kalau Jamoran dia kan mengandalkan gerakan badan. Sehingga ketika dia mau step ke depan, pasti dia step back ke belakang. Dia cuma ngincar itu kan. Beda sama SGA, kalau SGA tuh lebih tahu dia bisa baca lawan walaupun habis itu ada pick and roll, tapi dia bisa baca lawan. Oh, kalau gua gerak ke sini, dia nanti akan ngikut sini baru gua ke sini. Nah, nanti si Chet Holmgren yang nutup.
Terus dia gerak ke dalam, begitu ada orang mau nutup, dia ngambil badannya di depan, fall gitu kan. Kalau Ja Morant enggak, dia harus gocek sehingga dia lihat reaksi musuhnya kayak gimana, dia ngambil dari situ. Berapa kali dia ngangkat ke depan, nggak kemakan sama siapapun yang jaga dia mundur ke belakang, udah nggak bisa nembak 3. Akhirnya dia paksa ke dalam, dia lempar sembarangan gitu, layap sembarangan. Nah, si Nembhard ini gue lebih suka karena jauh lebih efisien secara main. Dan itu tuh pemain-pemain yang menurut gue sulit cedera, itu satu. Dan yang kedua adalah di playoff ini dia nggak exhausted jadinya, Paul. Karena dia tahu kapan, ini harinya Tyrese Haliburton ya, atau enggak Pascal Siakam, ya udah nggak apa-apa, gue nggak usah terlalu step up. Tapi yang penting ketika gue dibutuhkan ketika mereka istirahat, gue bisa. Dan itu terbukti di Maturin sama di Nembhard. Mereka mainin role mereka dengan sangat bagus gitu di main ketiga, main keempat itu oke banget. Untuk Kanada ya, untuk ini apalagi ngomongin Kanada. Dan Tyrese Haliburton kan baru aja menjadi pemain paling overrated kan. Bener. Ini polling antara pemain NBA ya. Iya. Dan hari ini per hari ini aja dia tadi Indiana Pacers tuh dia nyetak poin. Ntar gue cek ya. Poinnya si siapa? Tyrese Haliburton 21, bahkan mau triple double walaupun jauh, reboundnya masih 5. Tapi dia menunjukkan bahwa lu meng-overratedin gua. Ya udah, gue tunjukin nih bisa gitu. Nembhard pun akhirnya tetap 17 poin, Maturin tetap 14 poin. Jadi Indiana Pacers, gue setuju ada yang komen ya. Indiana Pacers ini buat sekarang sebenarnya secara tim jauh lebih matang, Paul. Ini yang paling ya kalau gue bilang mendekati sih kayaknya di tai-tai. Enggak beda. Kalau satu title contender sih, yang satu playoff team, bagus tim, good playoff team. Tapi menurut lo Indiana bakal seberapa jauh ke conference finals aja? Menurut gue enggak lah, belum selevel Boston sama Cavaliers pun. Iya. Tapi emang jadi ada 2 yang gue salah tebak dari prediksi ya. Gue prediksi Houston bisa colong game pertama, tapi kita lihat ya mereka bisa colong game kedua enggak, karena menurut gue comebacknya enggak selesai. Nah yang gue salah adalah gue kira Indiana bisa colong Bucks bisa colong game pertama, tapi itu tidak terjadi. Tapi gue dapet suntikan ini nih, ada suntikan tenaga nih, Dame's back gitu kan. Wah, Lillard kembali lagi, ternyata enggak juga. Jadi ini dimana gue lumayan surprise. Tapi ini berjalan sesuai apa yang harusnya terjadi dengan seeding yang lebih tinggi. Ya home timnya harusnya menang 2 game pertama kan. Jadi Bucks tetap ada kesempatan untuk jaga kandang kalau mereka bisa win the next 2 games. Dimana Dame baru balik 1 game, ya mereka mungkin bisa kedudukannya bisa tetap disamain, ya kita balik lagi back to back and forth. Tapi ya gue lihat dari Indiana sih, Tyrese Haliburton mungkin dibilang overrated karena timnya main bagus sebagai satu unit, dan dia bukan pemain yang bisa menonjol segitu jauh dari sisi offense apalagi ya. Kalau SGA kan bisa get his own shot, bisa go to the free throw line. Kalau Tyrese kan lebih point guard yang ya lebih murni lah. Jadi dia dia cetak poin bisa 21 poin, tapi dia role-nya juga nggak sebesar seorang kayak SGA. Jadi kalau malah yang dia overrated mungkin karena secara keseluruh tim mereka lebih merata. Dan apa sih situasi yang kita pernah lihat dia? Ya kita pernah lihat dia stretch-nya bagus banget sampai masuk All Star, terus habis itu ada jomplang kan. Tapi jomplangnya juga nggak jauh-jauh amat. Kita lihat dia next di mana? Di tim USA, di mana dia pemain yang basically paling secara skill atau talent mungkin paling rendah, tapi lo tetap masuk tim USA gitu. Jadi semuanya tuh perspektif. Kasihan lagi kalau lo lihat bandingin Tyrese ya di tim USA paling lemah lah. Tapi nggak berarti dia cupu. Tapi overrated ya siapa juga yang rating dia segitu tinggi. Gue gak pernah nganggep dia overrated. Gue gak pernah nganggep dia superstar. Tapi all star ya borderline lah. Bisa lah. Jadi gue gak pernah, kalau lo bilang dia overrated atau enggak, ya kalau dari opini gue sih enggak, karena gue gak pernah rating dia segitu tinggi juga sampai harus bilang dia overrated gitu. Iya. Dan Haliburton tuh gue kalau jadi pemain ya gue seneng sih main sama tipikal orang kayak Tyrese Haliburton gitu. Karena dia tuh suka passing bola gitu. Maksudnya dia nggak maruk, dia pasti oper. Kalau misalkan gue main sama Kobe misalkan gitu, atau enggak gue main lo dimarahin sih kalau lo nembak. Iya kan. Kalau Tyrese enggak sih. Dia senyum mulu, trash talk aja senyum kan Tyrese. Iya, makanya dia kalau siapa Caitlin Clark kan Indiana Fever. Terus habis itu dia Indiana Pacers. Jadi gue seneng karena berdua ini kayak murah senyum gitu loh berdua. Ya baik ya, kayak dua-duanya kan? Kayak orang baik ya. Orang baik kan dia nonton juga tadi kan. Caitlin Clark kan dia nonton Indiana Fever. Jadi gue tuh kayak seneng sama pemain kayak Tyrese Haliburton ini karena menurut gue pemain kayak dia tuh emang paling cocok sama sistemnya Pacers dari dulu gitu. Indiana Pacers tuh kalau kita telah dari dulu, siapa sih superstar yang bangetnya? Reggie Miller. Ya udah oke, misalkan lihatnya Reggie Miller deh. Cuma Reggie Miller kan. Habis itu siapa? Masa Jermaine O'Neal?
Masa next, Ron Artest? Iya next sih ya. Atau enggak siapa yang Ron Artest yang juga bengal tuh yang si siapa guard ya? Iya gini deh kalau Jackson. Steven Jackson. Kalau emang bukan karena Malice in the Palace kan emang mereka bilang ini tim yang ya berpotensi untuk juara. Iya. Sayang aja itu terjadi, tapi ya kita nggak pernah tahu lah apa yang kita nggak bisa main tebak bilang mereka bakal juara juga. Tapi gue selalu sayangnya ngelihat Indiana tuh mentoknya ya segitu-gitu aja, bisa lah top 4 gitu. PG pun gue nggak pernah percaya sama PG dari dulu ya. Gue kalau mau cek dari podcastnya Box Out dari zaman dulu, almarhum Rana kan selalu dia kan memang Pacers kan, dia dari tinggal di Indiana, dia selalu kayak gue sama dia back and forth mulu tentang Indiana karena kenapa? Dari dulu gue nggak pernah percaya sama Paul George. Dia bilang Paul George man dia gini. Oke, abis itu di trade lagi, ujung-ujungnya kayak gini kan. Ya gue bukan kayak ngejelek-jelekin orang, tapi gue belum lihat that it faktornya ada di seorang kayak Paul George. Nah gue lihat di Indiana Pacers juga sampai titik ini ya, belum ada it faktornya. Pascal Siakam kan gue suka banget kan, siapa yang gak suka karena gue sebagai fansnya Raptors. Tapi gue belum lihat mereka punya bener-bener it player atau it factor untuk bisa menjadi contender saat ini. Iya dia memang kayaknya penyakitnya Indiana dari dulu menemukan itu ya. Masa gue nggak tahu kan dia dipegang Larry Bird kan sebenarnya kan di front sayangnya office dia kan. mainnya di Boston. Ya kan dulu coba dia kan dari emang lahiran Indiana kan, coba dia mainnya di home team ya. Iya jadi mungkin lebih bisa menemukan superstar ya. Karena memang Indiana itu guys, dia nggak pernah menemukan superstar. Maksudnya ada Reggie Miller, ada PG salah satu nama keluar. Siapa dulu? Benar yang lo bilang itu semua benar sih. Kayak bintang all star level, multiple time all star. Tapi nggak pernah bisa membentuk tim yang jadi men-challenge untuk championship. Atlanta Hawks pun yang mereka waktu 4 pemain yang zaman Al Horford, ya at least mereka sempat jadi contender lah dalam tanda kutip, mereka best record di East gitu. Indiana nggak pernah kan? Iya. Gue nggak inget sih mereka. Sedekat-dekatnya ya zamannya gue nonton New York Knicks dengan Patrick Ewing yang Reggie Miller itu, yang mereka bisa ngalahin Knicks di seri yang ada yang choke-nya Spike Lee. Gitu doang, tapi setelah itu gue nggak pernah lihat mereka sepik setinggi itu lagi. Iya, nggak pernah. Mereka tuh kayak ini tau, kayak Tottenham Hotspur. Maksudnya ada satu musim. Iya, maksudnya ada nggak pernah juara, ya kan timnya nggak pernah juara, nggak pernah ngangkat piala, tapi sebenarnya menelurkan pemain-pemain All Star caliber. Tapi ya harus di-trade ke big market lagi supaya si All Star caliber ini jadi superstar. Jadi menurut lo masalah market? Iya, makanya PG kan dikeluarin kan. Kalau menurut gue, tim kayak Indiana tuh sayangnya mereka selalu bisa bersaing, tapi nggak pernah jadi contender. Tapi mereka nggak cukup buruk untuk bisa dapetin lottery pick juga. Iya. Jadi mereka mana stuck di siklus itu terus. Ada lagi tim-tim yang kayak gitu yang ya kita nggak cukup bagus untuk bisa challenge, tapi kita challenge lah at least gitu, masuk conference final dan at least masuk final. Tapi kita nggak pernah kayak ya seburuk itu untuk bisa dapetin seorang kayak Shaquille O'Neal atau siapa, atau Philly at least kan bisa dapetin Ben Simmons atau Joel Embiid. Ini nggak pernah. Tyrese Haliburton aja di pick 12. Iya. Nggak top 10. 2020 pick itu pun nggak top 10 kan dia dapat. Jermaine O'Neal sih sempat potensi banget tapi abis itu kayak menghilang. Udah semenjak itu kan, bahkan Nembhard aja sebenarnya pick 31 kan dari Gonzaga. Nggak ada, mereka nggak pernah dapat yang pick. Iya bener, mereka nggak pernah first pick ya. Nggak tahu kalau salah ya benerin aja. Tapi gue seingat gue sih nggak pernah dapat lottery pick gitu. Indiana Pacers. PG pun gue lupa picknya PG itu kalau nggak salah itu pun bukan yang first pick, yang maksudnya bukan yang dijagokan lah, bukan yang dijagokan. Tim lain udah ngambil pemain-pemain bintang lain kan. Gue lupa PG itu tahun berapa, tapi yang jelas adalah mereka tidak pernah menelurkan pemain-pemain ini ya. Coba kita lihat ya Paul George. Coba ya, gue juga curious sih Paul George. Iya, karena paling enggak. Paul George nih setidaknya inilah Paul George pick ya. Coba kita lihat ya Paul George draft. Oke, ini dia. Coba kita lihat draft class. Oke. 10 2010. Ya, John Wall yang pertama diseleksi. DeMarcus Cousins, Gordon Hayward tuh. Ya kan? Iya kan? Ya maksudnya berarti yang benar berarti kita statement kita benar ya kalau mereka nggak pernah dapetin pemain yang 1, 2 bahkan 5 besar pun mereka nggak pernah dapat. Top 3 nggak pernah lah lottery pick. Iya. Lottery pick top 10 kan. Nggak tahu Reggie Miller tuh pick berapa? Nah kalau gue mulai karena zaman dulu belum ada streaming gitu ya. Gue emang nonton Pacers juga karena karena gue dulu lumayan suka New York Knicks. Jadi gue dulu benci banget sama Indiana Pacers, zamannya John Starks, zamannya Patrick Ewing. Jadi battle antar mereka, gue cuman mulai tahu tentang Indiana Pacers gara-gara Reggie Miller. Pick 11. Nah, tuh kan. Untuk seorang Reggie Miller loh ini.
Dia aja pick 11. Salah satu best 3-point shooter dalam sejarah. Salah satu. Dan hampir membawa Pacers juara. Tapi sekali lagi dia hidup di era Michael Jordan. Iya, itu orang ngerusakin banyak karir orang sih ya. Iya, kalau nggak ada Michael Jordan mungkin Pacers bisa tuh. Iya kan? Iya makanya jadi ini itu ya. Patrick Ewing. Iya, banyak lagi. Hancur, kasihan Reggie Miller tuh hidup di era Michael Jordan tuh kasihan banget gitu. Jadi itu ya soal Indiana Pacers. Dan kita kalau gue cukup shock ternyata Giannis dan tim. Gue emang gak pernah percaya Doc Rivers sih masalahnya. Bener, I'm glad. Gue seneng lu bahas faktornya Doc Rivers karena menurut gue kayak gue lupa loh, kayak kalau setiap kali gue lihat bangku cadangan baru ingat lagi, oh iya ya Doc yang megang tim ini. Iya, ini udah bahkan kita berdaban box to box saja Paul. Kita sering ngomongin kita benci Kosbat karena nggak pernah adjustment. Karena setiap kali pertandingan Kosbat akan gitu lagi. Gitu lagi. Doc Rivers pelatih yang paling kena comeback lagi. Iya. Jadi mungkin saat ini dia emang harus yang comeback ya. Iya makanya. Jadi dan kalau zaman Kosbat kan masih dapat juara lah gitu, masih mending dapat gelar juara karena ya udahlah eranya dia Jrue Holiday, Giannis sama Middleton tuh emang udah defense-nya udah top notch gitu, udah nggak bisa dilawan. Tapi era Doc Rivers kan hilang semua nih pemain defense nih, hilang semua. Mereka dapat siapa? Kyle Kuzma anjing, Bobby Portis masih bisa lah main seperti dia di sebelum-sebelumnya, tapi dia punya Kyle Kuzma gitu. Jadi makanya penurunannya cukup drastis gitu untuk seorang Doc Rivers. Makanya gue curiga, gue ada ketakutan mungkin 4-1 Paul. Ya ini yang gue lumayan salah tebak sih kayaknya, yang salah prediksi. Iya udah bisa ini ya. Tapi kita lihat lah mereka di home-nya seperti apa. Iya kan di situ juga sekarang kan mereka punya Taurin Prince juga kan sebenarnya. Gue speak on behalf of Rico deh. Iya. Masih ada faktor Giannis. Iya. Kita lihat dulu. Ya, dan ada Kevin Porter Jr. Gak penting sih tapi ya kan dia first pick juga tuh, lumayan tuh pick awal. Itu ya. Jadi kalau Indiana Pacers sama Milwaukee kalau prediksi gue mungkin bisa di 4-1, agak berat kecuali Damian Lillard nanti di game ketiga udah mulai tune in. Kalau hari ini emang dia mukanya juga bete, gue lihat banget. Anjing gue gak ada gunanya gini di tim gue. Berasa belum ada ya. Tapi kalau kita balik ke ini baju yang gue pakai soal let's go. The best series di first round. Ini adalah seperti yang prediksi kita bertiga sama Rico juga sama Paul juga, bahwa ini yang akan sampai 7 game series dan terbukti di game kedua. Wah gila, game kedua Kawhi Leonard ya, gue ada statistik ya, gue udah simpan nih statistik yang gue ambil dari Clutch Point, nanti biar ditayangin juga sama editornya sama Raden. Ini lucu banget sih memang statistiknya Kawhi Leonardnya emang anjing juga sih, karena Kawhi Leonard itu ini tuh statistik, gue nggak tahu statistik apa ya, tapi kan dia shootingnya ada 39 poin, 15/19 untuk ukuran playoff lawan Denver Nuggets saja. Menurut gue itu udah gila banget. 15/19 itu udah gila banget. Ternyata dari Clutch Point ini gue nggak tahu ini apakah tahun ini doang ya, apa tahun-tahun sebelumnya, tapi ini ada informasi dari tahun 2016 dari Clutch Point bahwa di 2016 perbedaan regular seasonnya ini shooting in playoff sama regular season ya. Di 2016 itu 21.2 persentasenya. Tapi ketika playoff naik ke 22.5, ini berarti masih di Spurs. 2017 25.5, 27.7. Nah, 2019 di Raptors regular season dia persentasenya untuk nyetak poin ya itu ada di 26.6, tapi begitu playoff mode langsung 30. Lo cek seri final yang Raptors lawan Golden State, gue ntar harus ada yang cek dulu. Dia presentasinya di atas 60% itu di beberapa game. Iya. Jadi dia efisiensinya gila, dan ini terbukti bahwa 79% kan kemarin. Iya. 79%, tapi di playoff aja untuk tahun ini dia 71%. Sementara dia miss regular season 55%. Jadi, by the way, di game yang 79% ini yang 39 poin, satu layup. Sisanya mid range sama 3 point, dan banyak 3 point yang nggak masuk. Jadi emang sebenarnya dari soalnya 3 point percentage-nya emang kedua tim ini rendah, 20%. Dia jadi mid range-nya semua. Ada buzzer beater juga. Iya gila ya. Dan dia kayaknya di otaknya Kobe terus. Kobe. Iya. Dan open tembakannya dijaga semua, hampir semuanya. Jadi kalau ngomongin ini yang kenapa kita nggak salah milih ini yang akan jadi seri alot dan yang paling panjang. Di 2 game pertama, total skor antara kedua tim ini 215 untuk Denver, 214 untuk Clippers. Berarti selisihnya cuma 1 poin dari 2 game. Dan 2 game ini bisa salah satunya udah overtime di game pertama. Jadi ini Denver harus sedikit kesel sih karena mereka bisa aja 2-0 sih di seri ini menurut gue ya. Di game pertama ini juga statistik yang lumayan menonjol di gue. Kalau lu cek turnovernya
LA Clippers 20 turnover di game 1, 11 turnover untuk Denver di game 1. Sebaliknya di game 2 itu angka kebalik, 20 turnover untuk Denver, 11 turnover untuk Clippers. Dari 20 turnover ini 7 datang dari siapa? Jokic. Orang yang paling aman lah lokasi bola yang nggak akan, dan ada beberapa kali gue rada kesel sih ngelihatnya. Jadi bukan hanya turnover tapi ada sekali dia ada offensive rebound. Terus dia lagi ngelihat orang kiri kanan, terus dia buru-buru nembak. Masih kalau lo tahu offensive rebound shot clocknya jadi 14 detik lagi, dia nembak lagi, terus dia pas nggak masuk, dia pas lagi lari balik dia giniin kepala sendiri kayak aduh ngapain ya gue nembak. Jadi yang gue lihat di second half especially banyak mental mistake dari seorang Jokic yang kita jarang lihat, jarang banget lagi. Lo kapan sih ngelihat Jokic ngelakuin mental mistake? Ada hal-hal yang dia passing yang dia harusnya Aaron Gordon nggak masuk dunknya. Ini orang yang kita harusnya bilang udah harus dari dunk champion 2 kali. Kan greatest, one of greatest, one of the best dunker. Slam dunk. Ini nggak masuk slam dunk open lagi, nggak dijaga juga kan? Itu mental keluar lagi, itu kaget kan? Sebenarnya itu juga krusial banget untuk dapetin poin. Jadi ada beberapa play yang Denver menurut Denver kalau masuk mereka bisa menang game ini karena margin untuk kedua tim ini sangat-sangat tipis. Jadi dari satu play pun atau dari free throw yang gak masuk itu bisa menyebabkan tim lo menang atau kalah. Jadi dan kita harus kasih kredit ke, nah ini kita ngomongin mental juara. Mental juaranya Kawhi Leonard di playoff, mau itu di Spurs, mau itu di Toronto, mau itu sekarang di LA, emang udah kelihatan bahwa ya kalau gue emang harus take over. Nah yang aneh, Kawhi Leonard itu tidak terkenal untuk membuat assist. Kalau nggak salah lu cek deh, dia ada 7 assist atau 5 assist ya? 5 assist. Di game pertama juga. Jadi dia melakukan hal yang biasanya dia cuma ada 1 assist, 2 assist, 3 assist. Dia juga lumayan bisa passing. Ini faktor penting di playoff karena di playoff terjadi banyak blitz. Ini yang kita lihat yang terjadi perubahan evolusinya seorang Anthony Edwards. Di mana gue juga baru tahu ini. Lu tau gak Mal? Pemain kedua yang paling banyak di blitz di musim regular musim ini adalah Anthony Edwards. Yang pertama adalah Steph Curry. Di blitz tuh di double team tuh langsung kita di close out gitu dua-duanya. Dikagetin langsung. Dikagetin. Kalau Steph karena lo nggak mau dia dapat open shot untuk nembak. Kalau Anthony Edwards karena dia kelemahannya adalah passing. Tapi dia nunjukin bahwa dia bisa passing saat di blitz. Jadi dia tidak maksa untuk nembak atau dia tidak paksa untuk drive dan kayak Jalen Green berantakan gitu. Jadi yang gue lihat dari game tadi Kawhi Leonard ini sangat nyaman kalau di blitz, kalau di situasi di mana dia di coverage pun di mid range, di long 2 point area juga dia sangat nyaman. Yang kedua, Norman Powell mental juara lagi dari seorang role player. Dia bukan seorang bintang. Di Toronto gak pernah jadi seorang bintang. Tapi dia bisa make the right shot at the right time. Dan itu yang terjadi di game kedua juga kan. Norman Powell akhirnya masuk. Jelek lagi tembakan dia. Tapi dia hit the shot yang saat dibutuhkan banget. Jadi dia pun kelihatan kan di semangatnya. Dan itu momen Russell Westbrook sebenarnya di game yang sebelumnya. Akhirnya Norman Powell yang lebih step up. Ya even Zubac pun tapi peran penting ya. Nah, untung lo bahas Zubac karena menurut gue faktornya Jokic rada berantakan di game ini adalah Zubac. Zubac ini dari 2 game pertama ini mainnya bagus loh ngejaga Jokicnya. Ya walaupun Jokic tetap triple double tapi triple double nggak ada artinya kalau lo kalah kan. Zubac ini emang jadi problem sih buat Jokic kalau lo lihat emang coverage cara dia jaga defense dia emang bagus aja kayak sebagai big man dia melakukan apa yang dia bisa lakukan lah terhadap Jokic. Lo nggak akan berhentiin Jokic. Dan works loh, maksudnya dia bagus loh. Bahkan di quarter 4 aja dia berapa kali rebound dia masukin bola lagi menurut gua momennya. Dia ya tadi kayak Norman Powell aja, dia ngelakuin shot di waktu yang tepat, ngejaga Jokic juga bagus banget. Dan dia ngeganggu banget kan sebenarnya. Yang lu bilang tadi turnover sebenarnya itu efek Zubac juga sih di game kedua ini gitu. Tapi emang ya sayangnya dia nggak di Lakers tetap. Ya kita harusnya kan Lakers kan Zubac kan, bukan Jackson Hayes. Aneh banget. Alex Len lah paling nggak, jangan Alex Len. Aduh, tapi ya itu, tapi memang Kawhi Leonard step up banget walaupun James Harden ya nggak sebagus game pertama. Tapi game pertama setuju nggak Harden lah paling nggak
yang lebih bersinar. Lebih bersinar ya. Jadi bahaya nggak tim seperti LA Clippers yang bisa jadi Harden yang bersinar atau Kawhi Leonard. Ataupun Kawhi Leonard yang bersinar. Siapa yang kalau waktu di game pertama kan yang kita bahas soal double team tiba-tiba Harden di double team kan. Karena memang dia tahu banget Harden yang lebih nyala di pertandingan itu. Lu kebayang nggak kalau ini sebenarnya strateginya Tyronn lu untuk dia lu game sini lu santai aja, lu ngeredam aja karena kita harus naikin Kawhi Leonard nih. Sehingga di game ketiga mereka nih bingung. Gue jaga siapa ya? Dan kalau dua-duanya dijaga, tiba-tiba pemain yang dari 2 game sebelumnya tembakannya rada jelek, tapi di musim reguler membawa mereka saat bintang-bintangnya cedera, Norman Powell tiba-tiba nyala di game 3. Ya kan? Bingung kan? Dan Zubac steady double-double terus. Dan Tyronn lu tuh kalau kita ngeliat Nuggets sama Clippers nih, mereka tuh selalu double team, Paul. Pemain yang bawa bola tuh mereka selalu double team gitu. Kalau lu lihat pertandingan even Lakers sama ini, kan tetap aja Doncic satu-satu kan, tetap isolation kan gitu. Atau siapa deh, misalkan kita lihat Steph oke lah kalau di double team Steph ya udah wajar-wajar aja gitu. Tapi yang punya gelagat selalu nge-double team sepanjang series ini kalau lu perhatiin selalu Denver Nuggets. Nah, Tyronn lu kan bisa memanfaatkan itu, maksudnya yang kayak oke, lu selalu nge-double team pemain penting gua. James Harden lagi bersinar, Kawhi Leonard lu kosongin gitu. Habis itu atau enggak Kawhi Leonard tuh geser-geser gitu aja. Nah, tapi kan kalau lu James Harden naik di pertandingan pertama, di pertandingan kedua Kawhi Leonard, James Harden tahan dulu ya. Pertandingan ketiga Norman Powell, anjing hancur itu Denver. Mungkin bukan secara sengaja dari coach untuk bilang kali ini gantian untuk dia, tapi untuk pemain yang udah punya pengalaman segini banyak, mereka bisa dengan cepat sadar lagi siapa yang lagi. Ya kita aja sparring kalau main kita lagi tahu lagi siapa yang lagi nyala. Biarin langsung aja. Di quarter pertama udah tahu kan. Kawhi di quarter pertama udah kelihatan gitu. Oke, berarti gua akan defer ke dia. Nggak harus dari coach pun, antara mereka pun udah bisa melakukan itu. Bahaya udah ada bro code sendiri ya. Yang tadi kita bilang Memphis nggak ada itu, nggak nyadar. Tapi kredit untuk Denver, defense mereka di 2 game ini bagus sih. Soalnya turnover aja jadi masalah untuk keduanya. Jadi fair lah, rata lah dua-duanya. Jadi dua-duanya harus happy. Ya maksudnya LA masih dapat split, berarti home court advantage sekarang pindah ke LA. Bahaya itu, udah pasti bahaya. Tapi di seri kayak gini, yang seri yang sangat alot, nggak ngaruh lagi home court. Iya. Who cares? Bisa kejadian Battle of LA, bisa kejadian nih. Bisa aja, sangat besar. Ya walaupun kita tetap harus melewati Timberwolves ya. Cuma sebelum kita bahas tadi soal Lakers dan juga Timberwolves, satu lagi berarti ada Detroit Pistons yang akhirnya juga menang melawan Knicks. Berarti benar, berarti demam panggungnya tuh demam panggung aja Paul yang pertama Paul. Iya kayak yang tadi kita bahas Houston nggak bisa closing. Sama gue lihat Detroit juga nggak, agak game pertama masih nggak inilah bisa. baru playoff game pertama mereka. Nah ini game kedua langsung Cade Cunningham kan 33 poin, 12 rebound, langsung dia kayaknya gua yang harus close game ini gitu. Dan itu terbukti bahwa sebenarnya kalau kita bilang Detroit sama New York Knicks pertandingan kedua ini, Jalen Brunson tetap 37 poin Paul, tetap seperti Jalen Brunson ketika menang di game pertama. Tapi bedanya adalah Cade Cunningham-nya di sini yang step up banget, 33 poin plus Dennis Schroeder, benar kan? Yes. Sesuai pembahasan kita di awal kan, Dennis Schroeder ini expecternya si Detroit Pistons. Akan ada game-game yang dia menjadi faktor penting. Iya 20 poin Paul untuk jadi six man. Nah udah, jadi memang ini ya kalau tadi kan Paul bilang Clippers sama Nuggets yang akan 7 game series. Ini salah satu menurut gua. Iya. Kan gue udah pilih 2 kan seri yang paling panjang atau alot di West antara Nuggets Clippers ya di East Knicks sama Pistons. Dan bedanya di Knicks Pistons akan jauh lebih fisikal. Iya. Gue lihat dari Denver sama LA nggak sefisikal ini sih. Ini fisikal banget seriesnya. Seru lagi. Seru. Gue lagi nonton banget tuh soalnya pertandingan itu. Good to watch kalau yang kayak mau pengen milih-milih itu seri lo nonton 2 seri yang kalau kita bahas deh. Iya. Dan ini berarti pembahasan terakhir kita soal Lakers. Tapi buat ngingetin kita ada merchandise dulu dan nobar, jangan lupa merchandise kita nobar juga. Plus nanti sebenarnya pas ini tayang sudah ada pertandingan Warriors ya. Warriors sama Houston, terus ada Miami sama Cleveland Cavaliers yang dimana ternyata Cleveland Cavaliers tidak salah prediksi gue kan, tadi gue bilang Miami Heat bakal menang game pertama, tapi ternyata dibantai sama Donovan Mitchell. Gak apa-apa, gue kan salah juga tentang Houston. Iya, kalau Boston sama Orlando Magic kayaknya ini salah satu game yang kemungkinan bisa sweep juga, Boston Celtics. Gue nggak yakin. Gue gak yakin bisa sweep. Gue gak yakin lah. Kayaknya Magic bisa menang nih 1-1 nih ya. Bisa nggak tentu 1-1, tapi mereka bisa menang minimal 1 game doang. Kayak kan ini talent Bang Kero bagus banget lagi sebenarnya main di game pertama. Ya maksudnya dia maturity-nya untuk pemain yang semuda itu yang nggak punya pengalaman
ya mereka lawan tim yang seed nomor 2 defending champ juga. Iya, maksudnya mereka tetap ngasih inilah ya. Soalnya gue nggak percaya dengan Boston dengan gampang nge-sweep tim. Dengan ya pasti ada game-game yang goyah, ada streak yang tiba-tiba Tatumnya hilang. Iya, gue bukan jelekin Boston, cuman adalah kesempatan untuk Orlando bisa ambil satu game. Iya, karena kalau kayaknya Banchero kayak lebih stabil ketimbang Jason Tatum ya kalau di game-game kayak gini kayaknya. That guy is good, man. Iya, soalnya gaya mainnya juga lebih efisien, Paul, ketimbang Tatum kan harus nembak tiga terus nih orang. Big man move banget sih kayak orang veteran ya mainnya kalau lihat Banchero. Iya. Sebenarnya yang paling mirip Banchero siapa? Cat Cunningham. Iya, dua-duanya main mature banget. Mature gitu. Dan itu yang Jamoran gak punya, Paul. Iya. Itu doang kekurangan Jamoran itu doang. Maksudnya secara jadi gini, menurut gue pemain yang hyper atletis kekurangannya ada 2. Satu mereka high risk untuk cedera. Yang kedua mereka terlalu rely on atletis gue. Gue saking atletisnya gue apapun bisa lakukan. Selainnya kalau touch lo lagi nggak ada. Iya. Jadi itu kekurangannya. Jadi Cat Cunningham sama Banchero mah lebih stabil. 30 poin di playoff mah gak berasa itu buat kayak mereka juga. Diam-diam udah 30 gitu ya. Iya, diam-diam udah Cat Cunningham udah 29 aja nih gitu ya. Nah ini endingnya karena kan kita selalu dibilang ini podcast Lakers lah, podcast LeBron gitu. Podcast Luka lah. Podcast Luka dong. Ya enggak, tapi gini guys, kadang-kadang kan namanya juga kita sebelum masuk ke Lakers kasih prediksi dulu karena ini udah terjadi Warriors Rockets. Menurut lo Rockets bisa nyamain kedudukan? 2-0. 2-0. Oke. Kayaknya 2-0 ini kalau menurut gue sih. Ya gue enggak tahu kalau salah 2-0. Kalau Miami Heat mungkin 1-1 nih bisa nih. Tapi kalau Boston sama Orlando Magic 2-0. Oke. Kalau prediksi gue ya, kita nggak tahu nanti pas tayang ini gimana ya. Tapi yang jelas adalah yang buat yang komen sekali lagi juga ini gue sama Rico sama Paul selalu memposisikan diri di sini memang bukan sebagai pundit ya, tapi kita sebagai temen nongkrong lagi ngobrol basket aja, itu dulu satu. Terus yang kedua adalah kalau ada ngomongin podcast Lakers ya maklum kita berdua sebenarnya Rico ini ada indikasi ngefans Lakers juga. Tapi nggak mau ngaku. Masalahnya dia tuh gila Kobe Bryant, dia tuh sok Michael Jordan. Sebenarnya tuh suka Lakers tapi nggak mau ngaku aja. Karena ada LeBron doang. Karena ada LeBron dong. Nanti kalau LeBron udah cabut, dia Lakers juga. Makanya 3 orang udah Lakers nih. Ya kalau dibilang kita bias ke Lakers atau gak bias ke LeBron, ya pertama ini kenapa sih harus glazing ke LeBron atau enggak kita selalu bahas LeBron. Bro, LeBron tuh masih pemain terbaik di dunia udah pasti. Kita cuman akan datang sekali pemain kayak gini di seumur hidup kita. Jadi kita nikmatin aja nih terakhirnya. Iya, jadi kita nikmatin aja ngomongin LeBron dan terbukti bahwa LeBron itu masih traffic yang bagus untuk diomongin di seluruh dunia. Dia masih 4 besar loh orang terkaya, atlet terkaya di dunia ya. Masih 4 besar loh. Otani aja gak masuk. MU posisinya berapa belas sekarang, tapi ini masih salah satu tim bola terbesar di dunia kan. Gak bisa lu ngomongin bola tanpa ngomongin MU kan. Iya gak bisa. Bukannya gak MU gak makan. Iya gak bisa. Masalah MU tuh nomor selalu dibahas. Emang dia tuh kayak gitu. Itu sama terjadi sama Lakers sama LeBron. Jadi otomatis walaupun kita bertiga misalkan tidak ngefans sama Lakers, kita pasti bahas sih. Karena LA Showtime udah nggak bisa lah. Biggest team in the world. Iya, ada Luka Doncic juga kan. Sekarang lebih gede lagi. Iya, makanya. Jadi kita makanya nih, kalau gue sih ngelempar gini aja Paul masalah ini karena memang perbedaannya cukup signifikan ya. Di kuartal pertama aja dia langsung 30 poin. Yang tadinya pertandingan sebelumnya cuma 27 34 poin secara tim. 34 15 apa kalau nggak salah. Gue catat sih, gue catat. Nih gue catat ya biar gue nggak salah ya nanti gue ingat soalnya 34-15. Ya bener kan daripada ntar gue salah. Tapi di pertandingan sebelumnya kan 27-21 kalau nggak salah. Yang kita bilang kok Lakers nggak ngegas banget. Tapi di pertandingan ini di kuarter 1 kita semua stigma itu dibalikin semua kan. Mereka ngegas dari kuarter pertama. Kuarter bahkan yang paling signifikan adalah soal defense yang paling ini. Ini skor rendah banget loh. Ini bukan mereka nggak nyampe 100 loh di pertandingan ini. Mereka tuh 95-85. Iya kan? Dan semua soal ngomongin kan soal defense Lakers ada apa nih hari ini nih. Dan mereka ini skor terendah. Gua nggak apa-apa, cuman menambah. Ini skor terendah sepanjang satu musim termasuk musim reguler untuk Minnesota 85 poin. Itu kan? Ya, dan ini untuk kelasnya untuk Anthony Edwards dan Naz Reid apa segala macam. Bahkan even hari ini dengan defense yang sangat bagus dari Lakers ya. Naz Reid aja cuma mencetak 9 poin. Kan ada tuh tadi statistiknya yang kuarter 4 kan yang 30 sama 9. Dan Naz Reid gak jelek loh Paul. Naz Reid tetap Naz Reid seperti dia biasa. Defense-nya Lakers jauh lebih bagus. Oke. Dari Naz Reid dulu deh. Naz Reid dibuat frustasi. Dia kena fouling keempat sebelum halftime. Yes. Itu nggak tentu salah dia. Itu emang dari defense-nya Lakers. Ada satu foul keempat dia yang gue paling inget.
Dia sebenarnya datang untuk set screen ke Austin Reeves, tapi moving screen telat masuknya. Ya itu kalau lo ngikutin basket itu antara pemainnya dia telat masuk ataupun yang narik screennya bagus untuk bisa nariknya di mana dia masih gerak. Ya pinter-pinternya lah offensive playernya juga. Tapi intinya Naz Reid dibuat frustasi bahkan seluruh tim ya kena foul. Donte DiVincenzo kena 3 fouling di first half. Salah satunya adalah dia nyikut Jared Vanderbilt kalau nggak salah di sini di leher tapi itu di challenge sama JJ Redick. Sampai dia kena fouling ketiga yang tadinya harus jadi 2 free throw untuk Donte malah jadi possession untuk Lakers. Apa yang gue sebut minggu lalu ini untuk menjawab, ada beberapa haters Lakers juga, jangan salah. Ada yang bilang lo kebanyakan alasan, lo kebanyakan teori lo fur. Gue nggak pernah bilang, dan ini Raden juga sih motongnya, lo nggak kasih disclaimer gue di awal. Gue selalu kasih karena ini buktinya orang ada yang nggak nonton full episode cuma nonton dari IG. Intinya gue nggak pernah bilang tim sengaja kalah untuk ngefur, itu nggak mungkin. Kan gue bilang di musim reguler aja mereka nggak mungkin sengaja ngalah untuk dapetin lawan yang lebih gampang, apalagi di playoff. Tapi kalau lo udah kalah game pertama, ada banyak hal yang lo bisa belajar, ada positifnya. Lo bisa jadi, kenapa gue ulang lagi? Karena ada banyak hal-hal yang lo bisa belajar. Oh, kita jeleknya di sini nih, defense kita jelek, intensitas kita kurang bagus, kita nggak match intensity level mereka. Itu, dan lo waktu itu kita nanya apa yang lo expect? Gue sih bilang semua akan terjawab di first half dari game kedua. Ekspektasi gue kalau mereka keluar dengan intensitas yang sama, dengan defense-nya juga yang kurang lebih sama, offense-nya juga offense aman lah dengan Luka dari awal. Itu jadi tanda yang buruk. Jadi bisa jadi mereka mungkin bisa kalah atau ketinggalan 0-2. Tapi dari first half yang lo lihat aja dari first quarter seperti apa, bukan Luka doang. Luka di offense bagus. Tapi defense mereka membuat Minnesota frustasi, hanya cetak 15 poin. Minnesota kalau nggak salah menang quarter ketiga quarter terakhir menahan Lakers hanya 13 poin. Ya itu doang, tapi sisa dari itu ya Lakers lumayan bagus offense-nya, tapi yang lo bilang dari defense mereka bisa menahan dan membuat frustasi tim-tim yang biasanya di game pertama kita lihat sangat cair. Anthony Edwards juga tapi ada sesuatu yang benar-benar istimewa yang mereka bisa lakukan, gak ada kan? Karena defense mereka sangat bagus, intensitas bagus. Saat third quarter, pas mulai ada kelihatan quarter terakhir yang ada indikasi mulai ada comeback sedikit nih, balik lagi ke 9 angka nih dari 22 angka. JJ Redick kan klipnya ada mana-mana tuh di social media, boleh tuh Raden masukin tuh dia marah-marah, tapi mungkin kena sensor. Dia bilang, "Come on guys." Diteriak-teriakin kan semua, "Lu pada ngapain sih?" Ayo semua dipanggil. Dan itu soundbite-nya muncul, itu nunjukin bahwa ya setelah dia lihat intensitasnya turun sedikit aja karena mereka leadingnya terlalu jauh, langsung dimarahin kan semua, termasuk LeBron, semuanya aja dimarahin. JJ Redick nggak takut lagi sama tim dia. Nah ini ngejawab 2 hal. Yang pertama adalah mereka bukan ngefur, tapi banyak yang mereka belajar dari kesalahan game pertama yang mereka bisa perbaiki di game kedua. Yang kedua, ini adalah pertama kali JJ Redick melatih di playoff. Ini rookie coach loh, rookie head coach, 50 kemenangan, third seed, dan sekarang dia udah menang game pertama di playoff dengan melakukan adjustment dari kekalahan pertama. Ini lawan dia siapa? Chris Finch, pelatih yang bukan asing sih di playoff. Pengalamannya jauh lebih banyak dari JJ Redick. Jadi kalau mau lihat head to head pelatih, gue sekarang rasa lebih confident sih, karena gue lihat JJ Redick bisa melakukan adjustment, dia bisa marahin pemain saat Lakers akhirnya kena tekanan di late game. Oh ini bisa kena comeback nih, mereka justru tahan biar kita nggak ketinggalan 0-2 karena mereka punya home court kan. Nah yang sebenarnya dua-dua tim ini harusnya happy. Lakers karena mereka bisa adjust dan menang, tapi Minnesota tetap harus happy karena mereka dapat 1 game, berarti sekarang home court kayak tadi, home court sekarang pindah ke Minnesota. Yang susah untuk Lakers saat ini, mereka minimal harus menang back to back games. Kalau cuma 1 menang 1 kalah, 1 menang 1 kalah ya menang Minnesota dong ujung-ujungnya. Jadi Lakers harus bisa back to back win at some point. Gue sih harapnya di game 3 di Minnesota mereka harus gas dan mereka harus colong 1 dulu. Nah dari situ kalau Minnesota bisa samain kedudukan dan mereka menang lagi game 4, ya ini akan balik lagi ke LA, bisa di close out atau paling enggak bisa dua-duanya menangin oleh Lakers. Gue lihat sih tadi mereka dominasi banget sih kalau Luka offense-nya kayak gitu. Pede banget kan cara dia lepas tembakan, no look pass, selebrasi,
semuanya baik. Tapi ya ini harus balik ke Minnesota. Ya walaupun kuarter 4 sempat buntu ya mereka semua. Tapi itu akan terjadi. Lu nggak mungkin bisa cetak 35 poin di playoff untuk setiap quarter. Iya. Selainnya lu OKC lawan Memphis, nggak mungkin lah. Tapi dengan udah mulai kena tekanan, mereka bisa tahan. Ya itu tanda yang baik. Iya, dan memang secara field goal percentage saja ya, maksudnya 39.8% doang tuh waktu Lakers di pertandingan pertama. Sekarang Minnesota berapa? 38 kan? 38 kan. Berarti kan defense-nya berarti dia melakukan significant defense. Bahkan yang paling krusial adalah itu posisi steal-nya aja lebih banyak ya, steal-nya ini, dan fast break point yang tadinya fast break point-nya di pertandingan pertama nih. Fast break point-nya Minnesota di pertandingan pertama tuh 25 poin, Paul. 25 mereka masukin dari fast break point doang. Lakers cuma 6. Di pertandingan yang tadi pagi ini mereka fast break itu 13, si Minnesota cuma 6. Assist lebih banyak lah, 23. Berarti kita itu menggambarkan bahwa mereka lagi muter bolanya bagus nih. Ya kan, muter bola tadi lu bilang Luka Doncic sudah lagi fun apa segala macam. Dan ini memang sesuatu yang berbahaya karena ini ngomongin chemistry, karena jujur aja ini kan pertama kali juga Luka Doncic dan LeBron main bareng kan. Sehingga juga mereka tetap menurut gue tadi pertandingan tadi juga tetap nyari rutenya juga, kayak gimana enaknya gue. Nah, itu game pertama kan. Iya. Si Rico teorinya ini cuman kayak tebakan apakah mungkin ada sedikit gengsi atau susah egonya untuk menerima. Tadi gue nggak lihat itu sih. Nah, gue lihat dia aman-aman aja kok. Dia cetak poin saat dia dibutuhkan untuk cetak poin. Dia defense on ball defense. LeBron kayak dia umur 25 lagi. Iya, dan posisi poin juga nggak banyak banget kan LeBron hari ini kan. Enggak. LeBron tuh cuma bikin poin sebentar ya. Kalau Luka Doncic kan hari ini tetap 30 poin ya. Dia cuma 21. Dia near triple double, kurang assist 3 kali doang, tapi dia 21-11. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjawab pertanyaan Rico, bisa nggak LeBron ngalah? Bisa. Ternyata bisa. Gue tadi lihat itu dia sangat efisien. Berapa coba field goal? Dia berapa kali masuk dari berapa kali nembak si LeBron? Field goal 42.1%. Siapa? LeBron. Oke. Iya kan, berarti kan sebenarnya walaupun 3 poinnya bagus, cuma 20. Ya itu emang jelek sih 3 point tadi. Enggak, yang sebenarnya jujur aja tadi Austin Reeves juga awal di first quarter juga off juga ya. Off nembak terus nggak masuk lagi. Iya. Tapi inilah pembedanya. Ingat ya, Lakers ini tuh apapun yang mereka dapat dari musim ini, nggak juara pun itu cuman bonus. Kalau mereka bisa juara, kan kita nebak wah Lakers bisa masuk final nih. Iya. Kalau bisa sampai conference final aja udah bagus. Ini baru dapat Luka baru di tengah musim kok. Iya. Target mereka sebenarnya musim depan kan. Bukan sekarang. Iya. Jadi dikasih kesempatan, ya udah apa yang kita bisa lakukan saat ini siapa tahu bisa dapat juara. Iya, tapi kalau enggak pun ingat ya, ini semua jadi ekstra aja yang mereka bisa dapat, karena untuk tim yang bisa ngegel sebagai championship team di dalam setengah musim, berkurang dari setengah musim, itu sangat sulit loh sebenarnya. Iya, dan mereka di playoff ini mainin small ball lagi. Iya, nggak ada. Nah, itu challenge yang paling besar menurut gue. Apalagi ketemu tim yang ada Julius Randle, ada Rudy Gobert. Itu sebenarnya tim yang a lot of size. Dan dilawan oleh Jackson Hayes. Jackson Hayes main 8 menit kan di game pertama. Iya, dan di pertandingan kedua cuma 9 menit. Sisanya siapa? Finney Smith kan? Iya. Iya, main 38. Ini benar-benar main small ball. Jadi ini juga Lakers itu kalau tadi benar, kalau dia masuk conference final itu hoki banget buat mereka, karena bayangin big man gue aja belum siap, bro. Gimana gue mau compete sama tim-tim yang kayak Nikola Jokic, apa segala macam. Tapi kalau gue bisa bertahan dari Rudy Gobert dan Julius Randle, sesuatu sih. Jadi ekspektasi kita harus dikontrol nggak sih? Iya, karena kalau dia ketemu Clippers, misalkan let's say Clippers yang lolos bukan Nikola Jokic. Kalau Nikola Jokic mungkin agak kesulitan ya, tapi potensi mereka 7 game series masih ada lah gitu. Tapi kalau dia ketemu Clippers, ternyata Clippers yang lolos karena ternyata Malone ini keluar, ada pengaruh sedikit ya untuk playoff ini, ternyata Clippers yang lolos dengan Tyronn Lue, bisa kali Hayes sama Jackson Hayes sama Zubac adu-adu mah gue masih pede gue. Kalau Jackson sama Zubac ya, kalau lawannya Zubac gitu ya. Itu kalau mereka ketemu Clippers, kalau ketemu Golden State, ya intinya dari gue lihat dari semua matchup yang mereka akan ketemu pun secara big man mereka ya itu kelemahannya Lakers banget. Tapi kalau mereka bisa main small ball dengan baik ya. Ini ada satu hal yang gue perhatiin banget hari ini. Dan si Julius Randle di interview setelah kuarter pertama. 2 pertanyaan kan dikasih biasanya. Yang pertama adalah Luka Doncic menyala nih di kuarter pertama. Apa yang kalian harus lakukan? Dia bilang ya susah ya, tapi yang penting kita jangan kasih dia poin gratis deh. Dia udah ke free throw line udah beberapa kali. Kita jangan terlalu banyak fouling dia deh. Dia akan dapat poin dia dari nembak, nggak apa-apa deh. Tapi kita harus tetap disiplin. Yang kedua apa?
Yang kedua ya Lakers di first quarter ini beda sama game sebelumnya, mereka banyak they're switching everything dia bilang. Iya. Dan gue lihat itu juga benar. Jadi mereka nggak males untuk switch, dikit-dikit switch. Jadi mereka disiplin untuk kayak switch bola. Nah itu benefitnya small ball ya. Jadi lo switchable banget, lo bisa siapapun bisa jaga lah. Lo nggak akan tiba-tiba Rudy Gobert dijaga. Rudy Gobert tiap kali harus jaga Luka kan, crowdnya semua pada heboh kan. Ya lo nggak akan ada mismatch kayak gitu kalau lo harus jaga siapapun yang megang bola. Ya rata-rata lo di pick and roll untuk dapat switch ya lo akan, yang penting lo disiplin, lo switch. Iya. Oh ternyata bukan Battle of LA, gue salah, ketemunya Golden State. Iya Golden State. Tapi kalau emang Battle of LA sih. Ya kalau LA bisa ngalahin, kalau LA lolos ngalahin OKC dan Lakers menang mungkin bisa terjadi. Iya jadi justru kalau ketemu Golden State lebih seru main small ball. Ya jadi bakal ketemu Golden State ya, tadi gua salah soal Clippers. Jadi memang kalau misalkan ketemu Golden State Warriors justru main small ball lebih seru ya. Karena lebih Jackson Hayes bisa jauh lebih istirahat, dan pun kalaupun Lakers main small ball itu pun Warriors dengan senang hati, oh iya emang gua main small ball, lebih ayo. Menarik gitu. sih kalau lihat dua tim yang mainnya dua-duanya small ball, karena small ball itu jadi benefit seandainya ada big man yang susah di switch kan. Iya. Jadi kalau dia main, gue nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana nanti gamenya. Iya, bayangin deh itu Curry, Luka Doncic, Jimmy Butler sama LeBron, wah anjir itu perang. Menarik sih. Yang penting yang lain-lain bisa step up deh. Gabe Vincent udah mulai sedikit lebih bagus. Itu kalau Lakers ya kan, nanti ada fans kata siapa Lakers lolos, ya udah anggaplah kalau Timberwolves Rockets ya juga seru. Ya berarti kan udah eranya Warriors sudah selesai, tapi feeling gue sih Warriors masih lolos sih ya. Warriors kira-kira nih 7 game enggak kan? Kalau lu kan Paul? Enggak. Iya palingan kalau dia lolos mungkin 4-2 gitu ya. Iya, gue Golden State lah. Mereka gila tuh veteran play, fourth quarter play mereka, mereka ya 5 or 6 lah. Iya mungkin 6 game atau 5 game. Tapi kalau Lakers sama Timberwolves mungkin lebih alot. Kita nggak tahu. Gue aja sampai sekarang belum bisa prediksi. Tapi kalau udah dari game keempat biasanya kita udah mulai bisa prediksi tuh. Ketika udah skor 2 sama atau 3-1 kita udah mulai kelihatan. Setelah 2 game lah paling enggak. Udah lebih kebaca lah. Iya, game ketiga mungkin dari game ketiga kita nobar nanti juga mulai kebaca. Gini deh, kalau Golden State besok menang, gue di 5 lah. Iya, ya kalau Lakers karena balik kan, lagi ke Warriors. Lakers yang PR kita bacanya, karena kan bisa aja Anthony Edwards AE lebih naik lebih step up di game ketiga dia menang, sehingga nanti game keempat kita harus nih kayak gimana lagi. Gue mau lihat dulu deh, balik gue ngomong sama seperti yang gue lihat sebelum game kedua Lakers. Lihat dari first half game ketiga deh, main di kandang Wolves seperti apa. Itu nanti kita nobar kan? Iya, nanti kita bisa prediksi tuh. Bahkan kalau buat yang datang nobar ya sebelum udahan ya, kalian nanti akan ada beberapa orang, 2 atau 3 orang kita interview langsung di situ ya, karena kita masukin cuplikannya di podcast ini. Jadi buat kalian yang datang bawa pertanyaan gitu ya? Enggak, kita yang nanya. Maksudnya kita nanya. Siap. Kan kita kan selalu dibilang, oh nih kalian mereka bertiga soto ini atau apa segala macam, misalkan ada yang kalian ngomong gitu. Ini kita langsung nanya ke kalian kayak kenapa Timberwolves hari ini menang, kenapa nice. Anthony Edwards nggak step up di pertandingan ini. Kita jadi satu orang kita tanya satu pertanyaan yang beda-beda. Misalkan kita nanya misalkan ada Tony misalkan gitu. Tony pertanyaannya kenapa Minnesota hari ini menang. Nah, cukup di Tony jawab deh. Itu kita masukin di sini. Habis itu misalkan satunya Andi kenapa hari ini LeBron off banget nih, nggak kayak pertandingan atau Luka Doncic kenapa off? Jawab, jadi satu orang satu, jadi 3 orang. Terus giliran kita untuk hujat gitu. Di Bali. Ya tau kayak gitu, nanti kita akan ada beberapa orang kita interview yang menurut kita kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Jadi jangan lupa nobar, beli merchandise kita juga. Sampai ketemu hari Sabtu, dan nanti Rico akan ikut di episode yang hari Senin. Thank you.